Dok, gimana dok ini buka ini stand apa namanya event terkait Ini pertama kalinya Beautiful dengan segenap keluarga besarnya kita bikin acara Beautiful Fair. Ini semacam apa namanya ya, perayaan tahunan lah. Kita pengen ngasih special treatment buat pasien dengan harga yang lebih affordable. Jadi ada diskon khusus sebenarnya, memang kita offer di 3 hari ini. Karena biasa orang bilang, wah Beautiful mahal. Nah ini kita bikin murahan nih, jauh lebih murah daripada harga standar. Jadi harapannya supaya orang bisa lebih terjangkau. Tadi menarik juga tadi anak-anak jadi nampil nih di penutupan. Gimana sih persiapannya atau apa gitu memang? Ya jadi ya kebetulan dua anak saya yang ini nomor 2 nomor 3 memang audionya. Jadi ya udah sekalian di manggung, mau nggak mau ya udah naik. Memang dari kecil diajarkan untuk bernyanyi. Iya, saya ajak belajar nyanyi bareng-bareng sekalian di rumah itu pelan-pelan, tapi nggak yang khusus kayak les vokal banget gitu. Tapi di rumah kita sering nyanyi bareng-bareng. Tapi diarahin untuk suka jazz juga atau seperti apa? Enggak, saya arahin dia, cuma somehow mungkin karena itu yang dia dengerin kayak jadi keracunannya ke arah sana sih. Tapi berarti kedepannya ada kayak persiapan untuk kayak album atau apa untuk anak-anak atau emang bikin family album aja gitu? Sebenarnya mereka udah saya rilis single masing-masing satu. Zain udah satu, Aisyah juga udah ada satu. Jadi cuma ya gitu aja, kita gendingin aja karena nggak kita package serius-serius sama, karena saya nggak pengen musik mengganggu sekolahnya mereka sih. Rencana dan harapannya dok untuk kedepannya, rencana dan harapannya untuk mungkin dari karir di musik dengan ya sebenarnya kita lagi banyak menaruh energi buat ngembangin melasma klinik. Jadi saya ngelihat masalah melasma ini udah jadi masalah nasional sih. Susah banget kayak ngeberesin melasma di mana-mana, bahkan ada banyak yang bilang melasma nggak bisa diberesin, nggak bisa disembuhin, padahal menurut kami di Beautiful sangat mungkin buat diperbaiki jadi lebih baik gitu. Sangat mungkin. Nah itu yang kita lagi coba campaign untuk merubah mindset itu. Tapi saya melasma itu bisa disembuhin, bisa diperbaiki ya, dan bisa dicegah sebenarnya. Berarti customer-customernya banyak juga dari yang orang-orang udah pada tua juga ya dok, dibanding mungkin yang lebih Apanya? muda. Banyak yang tua, banyak yang... Oh iya, kita sih pasien kita range umurnya cukup lebar ya, dari yang umur yang masih muda banget sampai yang udah uzur banget. Perjalanan dari 2011 ya dok sampai sekarang, seperti apa sih dok? Mungkin ada jatuh bangunnya untuk membangun? Ya pasti ya, namanya perjalanan nggak selalu mulus gitu. Kita belajar dari banyak kesalahan, kita belajar dari yang kurang-kurang gitu. Jadi tapi kita nggak pernah menutup diri buat input dari pasien, dari siapapun gitu, dari teman gitu. Tapi akan meninggalkan dunia musik seutuhnya nggak sih dok? Fokus di sini aja gitu atau gimana? Enggak juga, saya masih nyanyi, saya masih terima job kawinan, masih main acara company, masih main di acara-acara konser gitu, masih gitu. Cuma memang lebih milih aja sekarang. Waktunya nggak sebanyak dulu ya. Kalau dulu tuh ya lebih leluasa buat di panggung. Sekarang mungkin satu faktor umur udah nggak muda. Terus di luar itu juga waktu gitu. Energi waktunya udah sebagian besar habis buat ngurusin pasien. Persaingan dengan banyaknya kan ada klinik-klinik lain, treatment-treatment lain sendiri, gimana dok? Mungkin dokter dan tim mengembangkannya? Kita nggak pernah menempatkan klinik lain itu sebagai saingan dalam meaning yang negatif ya. Tapi selalu menjadi cambuk sama barometer buat kami itu supaya lebih baik dan lebih baik lagi. Jadi kita selalu melihat, oh mereka bikin apa, belum tentu kita tiru, belum tentu kita kembangin dari yang situ, malah mungkin kita akan mencari yang lain supaya nggak services itu nggak numpuk di situ aja. Itu kenapa di Beautiful berbagai pilihan pelayanannya itu beda dengan kebanyakan klinik estetik lain. Tapi kan di dunia pendidikan kadang sekarang tuh lagi sedang tidak baik-baik saja dok, mungkin di mata. Apanya? Ada beberapa kayak klinik itu sedang tidak baik-baik saja di mata Makanya itu kenapa semuanya itu balik lagi ke apapun yang kita kerjakan sesuaikan dengan indikasi. Apa indikasinya ya udah kerjain. Makanya kalau kalian perhatiin, saya nggak berusaha untuk tidak terlibat di kisruhnya ribut-ribut skincare kemarin. Ya saya nggak mau terlibat di urusan meriksa barang-barang orang. Karena saya pikir ya semuanya mendingan energi itu dihabisin buat ngurusin barang sendiri gitu.
Dan terbukti ya dok ya ibaratnya dengan Yap. banyak yang datang juga hari ini gitu ya dok. Yap. Satu lagi terus mungkin dok maaf aku izin minta tanggapan mungkin mau dijawab apa enggak. Tadi kan ada di atas singgung soal royalti lah mungkin sedikit dong dok soal royalti ini kan sedang tidak baik-baik saja mungkin. Sebenarnya memang nggak pernah baik dari dulu. Cuma ya itu ada semacam pembiaran ya, pembiaran yang dibungkus dengan semangat seolah-olah memihak kepada kesejahteraan musisi, pencipta lagu ataupun yang perform gitu. Tapi pada dasarnya kita ngelihat pembiaran. Sistem yang dipakai oleh LMK untuk mengutip nggak jelas, mereka nggak bisa nunjukin angka yang benar gitu. Dasarnya apa, ngebaginya gimana? Nah itu saya rasa yang bikin orang ya beberapa bulan terakhir jengah kan akhirnya, dan akhirnya berdampak kepada publik juga gitu. Tapi ya alhamdulillah kita ngelihat DPR udah bersuara, udah ada tiket jelas arahnya mau kemana, dan setahu saya udah dibentuk juga tim perumus yang melibatkan musisi, pencipta lagu dan lain-lain untuk ngerumusin bagaimana seharusnya royalti ini dikerjakan. Kalau kalian menyimak apa yang Mas Indra Lesmana sempat posting beberapa hari lalu, saya rasa itu bisa jadi acuan baik gitu. Gimana zaman sekarang dengan teknologi harusnya semua proses itu bisa didigitalisasi. Tadi ini kan dari ada pengalaman pribadi terkait royalti atau gitu? Ya baik ya, saya rasa belajarnya dari kasusnya Ari Lasso itu terjadi sama semua orang kok. Gimana dia di panggungnya dia nyanyi, dia bayar kutipannya juga, tapi yang dia terima ya lihat aja angkanya gitu. Itu terjadi sama semua orang kok. Dari dulu diusahakan dari sama dengan almarhum Glenn Fredly juga ya untuk Iya dulu saya ingat banget sama Glenn tuh kita sampai terbang berdua ke Singapura untuk ketemu salah satu petinggi yang ngurusin urusan royalti waktu itu. Ya sama, kita pulang dengan cerita yang gitu-gitu aja, nggak ada perubahan gitu. Izin dok, mengingat dengan Bung Glenn waktu itu kami sempat berdiskusi di Bandung itu untuk merumusan masalah royalti performance right. Ya. Nah sebetulnya untuk harapan dan tujuan dibentuknya performing right untuk para musisi itu tujuan awalnya seperti apa sih dok? Ya sebenarnya kan ya ujung-ujungnya kan ini masalah kesejahteraan ya. Bagaimana musik itu harusnya menjadi komoditas yang bisa dijadikan sebagai harta. Ya pelukisannya bisa dijual, bisa berbicara, menghidupi dia gitu. Musisi ya lagunya gitu. Gimana sebuah lagu itu walaupun orangnya udah nggak ada, ya karya itu masih didengar terus, harusnya ada nilai ekonomi yang bisa berjalan gitu. Nah itu kan belum ada apa namanya ya cara ngukur, ngutip dan ngebagi yang proper gitu sampai sekarang. Berarti ada satu hal yang melenceng lah dari cita-cita awal yang dibentuknya ya. Yep. Entah itu dari secara profesional dari lembaganya ataupun dari tujuannya ya. Sekali lagi kita tidak dalam posisi untuk menyalahin siapapun ya. Okay. Semua udah bekerja keras, even teman-teman di LMK juga sampai udah bekerja. Cuma caranya kan belum selesai. Jadi sebenarnya yang kita kritisi sekarang, yang kita teriak-teriak, wah lo kok begini kok begitu tuh sistemnya. Kita nggak peduli sama orangnya. Ya, saya dan teman-teman lain itu nggak peduli. We have no personal issue. Terus pada saat kita ngobrol begini ada yang tersinggung. Yang masalah itu dia orangnya itulah. Orang yang kita teriakin sistemnya kok. Bahwasanya dia duduk di situ bagian dari sistem ya silakan berbenah. Kita nggak, yang kita minta kan bukan, kita kan nggak pernah ngatain si goblok, tolol kan enggak. Kita nggak pernah ngatain itu. Tapi sistemnya nggak bener nih. Ayo dong benerin gitu. Berarti harus diaudit kah WAMI dan Ya kan udah nih. Saya dengar dari pihak DPR udah menginstruksikan untuk audit kan. Ya kan kelihatan. Dokter sendiri kan menyatakan kemarin keluar dari UAMI. Ya saya udah ngirim surat dan segala macam udah tanda tangan. Berarti kedepannya untuk orang-orang yang bawa lagu dokter terus anak Ya kalau bawa lagu saya selama karena saya gini, lembaga pengutip kan mengutip mewakili saya. Kalau saya udah mencabut memberikan mereka hak untuk mengutip atas nama saya kan udah nggak bisa dong. Gitu. Jadi dia bisa ngutip, misal gini, saya ngomong boleh pakai lagu saya gratis gitu. Tapi saya masih anggotanya dia, ya dia bisa ngutip. Tapi kalau saya udah kabur, saya udah cabut dari situ, saya tidak memperbolehkan dia ngutip atas nama saya. Ya kalau dia ngutip kan itu namanya penipuan. Nah, apa
apakah salah satu alasan keluar dari WAMI gitu karena mungkin ide-ide dokter yang dituangkan di organisasi Saya tersebut keluar, nggak gini, dijalani atau gimana? Gini, saya setuju dengan konsep royalti itu harus berjalan dengan benar. Tapi dengan prinsip satu, tidak memberatkan yang membayar. Prinsip pertama. Yang kedua, prinsip yang harus dijunjung tinggi adalah sesuai dengan apa adanya realita lapangan. Misalnya gini, lagu saya diputar cuma 3 kali setahun, ya udah bayarnya 3 kali aja. Gitu, jangan nggak diputar pun terima. Jadi sekarang tuh ada begitu-begitunya tuh. Nggak jelas keputarnya berapa kali, tidak tetap terima. Kalau mau nolong, bikin yayasan, bukan bikin lembaga pengutip. Jadi bedain yayasan tolong menolong dengan yayasan pengutip, dengan lembaga pengutip. Lembaga pengutip ya harusnya bekerja dengan apa adanya. Kalau memang diputar 1 juta kali, ya dia dapatnya 1 juta porsi dong. Berarti kurangnya adanya transparansi lah, ibaratnya antara LMK dan WAMI Ya, terhadap pencipta dan saya rasa itulah yang terjadi. Itulah yang kita kritik. Sekali lagi ya, kita tidak teriak-teriak untuk orang-orangnya, karena orang-orang itu udah bekerja keras mungkin ya, tapi sistemnya belum beres. Ya sistemnya yang harus kita bongkar. Tapi pas Ariel ngomong di DPR kalau misalnya penyanyi itu nggak harus bayar tapi biarkan Selama ini memang begitu Pak, yang bayar itu kan penyelenggara. Tapi kan yang Kalau penyelenggara terlalu terbebankan dengan hitungan yang nggak jelas, akhirnya orang jadi mau bikin acara nggak? Nah, yang penting hitungannya jelas. Misalnya nih, malam ini saya tadi ngebawain lagu 1, 2, 3. Nah, 3 lagu itu punya orang, itu harus kita akan bayar, ya udah bayar. Tapi jelas hitungannya apa? Kenapa 3 lagu, harga 3 lagu ini sama dengan harga 30 lagu di konser lain? Nah itu yang sering terjadi tuh. Belum lagi negosiasinya. Ya saya banyak dapat cerita dari teman-teman di penyelenggara acara. Nanti tiba-tiba datang keluar surat harus bayar misalnya 15 juta, 20 juta gitu. Terus nanti negosiasi lagi. Nego turun akhirnya jadi 8 juta. Nah, proses negonya itu atas dasar apa? Kenapa lo approve? Atas dasar apa? Itu kan nggak ada yang bisa jelasin. Ya pada dasarnya kita pengen sistem yang jelas. Kalaupun bayarnya 1 rupiah, jelas ada regulasinya. Kalau ini 1 rupiah bayarnya. Kalau begini 5 rupiah bayar, kan jelas kan? ya berarti ke Bisa depan dibantu dengan lewat digitalisasi. Betul, harusnya kan dengan gitu ya. masa udah era orang Anda tuh bisa ngecek lagu Anda tuh diputar berapa kali di Spotify, YouTube. Masa ini kagak bisa? Harusnya bisa dong. Kalau sekarang sejauh ini tuh seperti apa sih? Maksudnya kan banyak mengisi Nah, kafe tanya sama mereka. Kan itu yang saya teriakin, saya juga nggak tahu. Tanya sama mereka-mereka yang menamakan dirinya LMK. Tanya sama mereka, lo kok nih atas dasar apa? Pernah nggak kalian nyamperin mereka tanya? Pasti mereka nggak jawab. Tapi maksudnya dokter keluar gitu kan, maksudnya pasti ada ide-ide yang akhirnya tidak jadi tertuangkan. Oh ini kan, ini kan bukan urusan saya personal. Yang saya omongin ini kan bukan masalah Tompi lawan LMK, bukan. Ini kan saya yakin teman-teman lain juga pada teriak kayak sama, cuma mungkin ada yang memilih, "Ya udahlah." Kan ada karakter yang begitu, ada yang memilih diam, ada yang memilih berisik. Saya daripada teriak-teriak males, nggak ada untungnya. Yang penting keluar aja. Jadi artinya dalam tubuh LMKN itu Nanti kalau LMK-nya ada udah 2 kubu beres, gitu, ada kubu-kubuan gitu. Nggak tahu saya, itu tanya sama mereka. Tapi intinya kalau LMK-nya udah beres, sistemnya udah rapi, udah masuk akal, ya saya akan masuk lagi. Dok, tapi dengan adanya perancangan undang-undang ini harapan dokter sendiri gimana? Ya harapannya sistem yang beres, sistem yang manusiawi, beres, perhitungannya jelas, kan fair dong. Kalau misalnya gini ya, lo bikin acara, lo nyari duit dari penampil itu, lo dapat sekian persennya adalah jatah si yang punya lagu, pantas dong. Gitu, tapi ya itu hitungannya harus jelas. Apa nih dasarnya? Kita sepakatin dulu nih cara ngitung yang benar. Nah baca deh. Saya rasa ada beberapa ide yang disampaikan Mas Indra di postingan Instagramnya itu menarik banget. Indra Semana, lihat. tapi ini ngebuat para peminat musik tuh jadi kayak geram gitu loh, Nggak ada kayak hubungannya sebenarnya. Ini juga rada aneh sih. Iya. Kenapa penonton pada keberatan? Sebenarnya rada aneh karena harusnya yang bayar bukan penonton. Iya. Gitu. Yang bayar harusnya ya penyelenggara. Cuma kan memang ya namanya bisnis ya. Misalnya gini, restoran harus bayar per bulan nih. Nah restoran kan jadi nambah kos dong buat dia. Nah dia akan bebanin ke Pembeli. enggak, pengunjung kan. Wah, pengunjung. Seolah-olah kan begitu kan jadinya. Iya. Nah makanya
harusnya angkanya tuh nggak gede. Sebenarnya angka royalti tuh nggak gede kok. Berapa sih? Saya nggak tahu kesepakatannya idealnya seperti apa, tapi yang harusnya tidak gede, prinsipnya harusnya tidak memberatkan lah. Berarti intinya segera diaudit. Misal ya, lo sebulan dengan lo puterin lagu itu, suasana jadi nyaman, orang jadi nongkrongnya betah segala macem, lo make money sampai MM-an, lo bayar cuma beberapa juta doang, masa berat sih? Nggak berat dong. Ya kalau dapatnya banyak, sebagian disisihkan. Nah itu yang kita mau duduk bareng nih. Yang saya tahu tim penyusun udah dibuat, udah ditunjuk, tinggal nanti disahkan oleh DPR. Nanti kalau udah ditunjuk baru, kan udah dikasih waktu 2 bulan nih buat ngeberesin. Tapi langkah untuk dikasih untuk audit gitu langkah tepat juga nggak sih? Ya iyalah, biar ketahuan kurang lebihnya di mana. Oke. Terakhir harapannya mungkin untuk kamu Harapan Indonesia. dulu tadi. Iya, Mas. Oke. Terima kasih.